Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Halamuan Panjaitan dengan NPM 2413045026 dari Program Studi Pendidikan Musik. Di sini kita akan mengenal fungsi dari sastra, apa itu sastra, dan hal menarik lainnya tentang sastra. Yang pertama, apa itu sastra? Beberapa ahli menjelaskan bahwa sastra itu pada dasarnya adalah karya seni yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Dan berikut menurut para ahli, Mursa Esten, sastra adalah ungkapan imajinatif dan artistik tentang kehidupan manusia yang disampaikan lewat bahasa dan memberikan dampak positif bagi pembacanya. Yang kedua, dari Ahmad Badrun, sastra adalah kegiatan seni yang memakai bahasa dan simbol secara imajinatif. Yang terakhir, menurut Panuti Sujiman, sastra bisa berupa lisan atau tulisan yang memiliki nilai keindahan dan keaslian. Jadi, sederhananya, sastra itu karya bahasa yang indah dan bermakna. Nah, setelah kita mengenal tentang apa itu sastra, kedua kita harus tahu tentang fungsi sastra. Sastra tidak cuma untuk hiburan, tetapi fungsinya juga banyak, seperti memberi pelajaran atau nasihat. Kedua, memberi keindahan. Ketiga, mengajarkan nilai dan moral. Keempat, mengandung nilai agama dan religius. Itulah fungsi-fungsi dari sastra. Ketiga, terdapat sastra lama dan sastra modern. Sastra lama memiliki ciri-ciri bentuknya seperti pantun, syair, hikayat, legenda, atau dongeng. Kedua, bahasanya Melayu, Arab, atau bahasa daerah. Ketiga, temanya sering tentang kerajaan atau hal-hal mistis. Keempat, tidak diketahui siapa pengarangnya. Kelima, disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Sastra modern, cirinya yang pertama, bentuk seperti cerpen, novel, drama, dan puisi bebas. Kedua, bahasanya lebih santai dan seperti bahasa sehari-hari. Ketiga, temanya tentang kehidupan modern atau masalah-masalah sosial. Keempat, ada nama pengarangnya. Kelima, disebarkan lewat buku, media cetak, atau digital. Selanjutnya, kita akan mengenal sastra Lampung. Menurut Faridah Aryani, sastra Lampung adalah karya sastra berbahasa Lampung yang hidup di tengah masyarakat Lampung, awalnya berkembang secara lisan, lalu ada juga yang ditulis. Sastra Lampung punya hubungan kuat dengan tradisi Melayu, seperti petatah titi, mantra, pantun, syair, dan cerita rakyat. Salah satu bentuknya adalah pisaan, yaitu sastra lisan yang biasa dipakai dalam acara adat Lampung seperti pembukaan acara adat atau tarian caget. Intinya, sastra Lampung adalah bagian penting dari identitas budaya masyarakat Lampung. Materi yang kedua, apa itu sastra lisan? Menurut Saripan Sadihutomo, sastra lisan adalah karya sastra yang disampaikan dari mulut ke mulut dan diwariskan secara turun-temurun. Artinya, sastra ini tidak ditulis tapi diceritakan. Cirinya, milik bersama, dalam tanda kutip, bukan milik satu orang saja. Kedua, banyak versi ceritanya. Ketiga, tidak jelas siapa pencipta pertamanya. Keempat, berkembang dalam masyarakat. Kedua, jenis-jenis sastra lisan. Menurut James Danajaja, sastra lisan bisa berupa bahasa ayat dan tanda kurung, logat, julukan, atau gelar adat. Kedua, teka-teki. Ketiga, cerita rakyat. Keempat, nyanyian rakyat. Selanjutnya, dalam sastra lisan terdapat nilai-nilai. Menurut Burhan Nurgiantoro, sastra lisan mengandung nilai. Yang pertama, nilai pendidikan, dalam tanda kurung, mengajarkan hal baik. Kedua, nilai religius,
menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ketiga, nilai moral, mengajarkan benar dan salah. Yang keempat, nilai sosial, mengajarkan tentang kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sastra lisan tulisan. Sastra lisan adalah sastra yang sudah ditulis dan bisa dibaca langsung dalam bentuk teks. Contohnya, novel, cerpen, drama, puisi, pantun, dan syair. Selanjutnya, perbedaan sastra lisan dan sastra tulisan. Perbedaannya, yang pertama, sastra lisan. Yang pertama, diceritakan dari mulut ke mulut, kedua banyak versi, ketiga, tidak jelas siapa pengarangnya, keempat, milik bersama. Lalu, sastra tulisan, yaitu ditulis dan bisa dibaca, kedua, versinya tetap, ketiga, ada nama pengarang, keempat, hak cipta milik individu. Kesimpulannya, dari kedua materi ini kita bisa pahami bahwa sastra bukan sekedar cerita atau tulisan biasa. Sastra adalah cara manusia menyampaikan nilai, pengalaman, dan budaya lewat bahasa. Sastra lisan sangat penting karena menjadi warisan budaya yang dijaga turun-temurun, terutama dalam masyarakat Lampung. Sedangkan sastra tulisan membantu menyimpan dan menyebarkan karya secara lebih luas dan tetap. Secara keseluruhan, sastra, baik lisan maupun tulisan, punya peran besar dalam membentuk karakter, menjaga budaya, dan memperkaya kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih.